Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita Kriminal Sepekan terkait pencurian kotak amal di Kota Semarang yang menyedot perhatian masyarakat luas karena pelaku merupakan pasangan muda-mudi suami istri. Pasangan muda tersebut rekam CCTV melakukan pencurian kotak amal di masjid. Kotak amal ditemukan warga dalam kondisi kosong di sebuah lahan kosong berjarak 100 meter dari tempat semula. Inilah rekaman CCTV saat dua pengendara mencuri kotak amal pembangunan Masjid I'tikaf Nurul Hidayah di Jalan Kiai Morang, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang yang terjadi pada Jumat dini hari lalu. Terlihat seorang perempuan mencuri kotak amal kemudian dibawa kabur bersama seorang pria dengan mengendarai sepeda motor. Ketua RT setempat Slamet Riyadi mengatakan hilangnya kotak amal pembangunan masjid tersebut diketahui ada seseorang hendak menyumbang namun tidak mendapati kotak amal yang biasanya di pinggir jalan. Saat dicek melalui CCTV, takmir dan warga dikejutkan dengan hilangnya kotak amal tersebut akibat dicuri. Ya, kejadian kemarin malam itu tepatnya hari Jumat malam Sabtu tanggal berapa kemarin? Malam 9 dini hari. Tanggal 9 sekitar jam 1:47 itu telah terjadi pencurian kotak amal untuk pembangunan Masjid I'tikaf Nurul Hidayah Penggaron Kidul RT 4 RW 6. Kalau dari video CCTV itu pelakunya 2 orang. Saat dilakukan pencarian, warga berhasil menemukan kotak amal di sebuah lahan kosong yang berjarak 100 meter dari lokasi masjid. Saat ditemukan, kotak amal dalam kondisi rusak dan uang di dalamnya sudah hilang. 10 pagi itu di batas wilayah antara Jambu sama Penggaron. Itu dibuang di lahan kosong jauh dari jalan raya. Kondisinya isinya sudah hilang, sudah nggak ada. Takmir masjid sudah melaporkan ke Polsek Pendurungan. Pihak takmir berharap 2 orang pelaku segera mengembalikan uang yang akan digunakan untuk pembangunan masjid tersebut. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian kotak amal pembangunan masjid ini pun akhirnya menemui titik temu. Para pelaku yang merupakan pasangan muda suami istri ini kepergok warga saat memasuki sebuah musola pada dini hari. Warga yang mengetahui keduanya sama dengan pelaku pencurian kotak amal Masjid Nurul Hidayah langsung mengamankan dan membawa mereka ke tokoh warga setempat. Pasangan sejoli yang terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian kotak amal di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Kiai Morang, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang, diamankan warga di Desa Jamus, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Senin dini hari. Keduanya ditangkap saat memasuki sebuah musola di desa tersebut. Kedua pelaku yakni Khairul Anasil Huda 18 tahun dan Siti Amelia 19 tahun, berstatus pasangan suami istri warga Kecamatan Meranggen, Demak. Menurut Ketua RT Slamet Riyadi, kedua pelaku ditangkap saat kepergok memasuki sebuah musola pada dini hari. Warga yang mengenali keduanya sama dengan pelaku pencurian kotak amal Masjid Nurul Hidayah langsung mengamankan dan membawa mereka ke rumah warga. Dari kamar mandi mau apa istilahnya, mau kencing atau mau apa, itu keterangan dari terduga tersangka. Terus warga percaya apa? Ya?
Yang warga saya itu toh langsung mengikuti Pak, memastikan bahwa dia itu orang yang sama yang ada di CCTV. Masalahnya itu jaket, kemudian kendaraan itu sama Pak. Setelah itu pastikan bahwa itu pelaku yang terekam CCTV, kemudian warga menghubungi warga sekitar saya untuk mengamankan terduga pelaku itu. Kapolsek Pedurungan Kompol Dina Novitasari menjelaskan dari keterangan sementara pelaku mengaku baru pertama kali mencuri kotak amal yang diakuinya berisi uang Rp500.000. Jadi benar bahwa tadi malam sekitar pukul 1.30 dini hari kami mendapat laporan dari warga bahwa telah diamankan sepasang laki-laki perempuan yang mencurigakan di musola. Setelah dimintain keterangan, kemudian sepasang laki-laki dan perempuan tersebut mengakui bahwa mereka yang mengambil kotak amal di Masjid Nurul Hidayah di Jalan Kiai Morang. Atas kejadian tersebut, petugas menghimbau agar pihak takmir masjid lebih berhati-hati meletakkan kotak amal agar tidak memberi kesempatan pelaku kejahatan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami dengan bangga kami mempersembahkan sebuah tor busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibrasos ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibrasos Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, dari Kota Semarang kita akan bergeser ke Kabupaten Pati. Kasus dugaan korupsi modal Bumdesma Mandiri Sejahtera Kabupaten Pati yang merugikan negara hingga 1,5 miliar rupiah mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Salah satunya adalah Koalisi Lembaga Pati yang menilai masih ada dalang lain di balik 3 tersangka yang berhasil terungkap. 12 September 2023, salah satu gabungan lembaga di Kabupaten Pati yang diwadahi oleh Koalisi Lembaga Pati atau KLP mengapresiasi kinerja Kejari atas pengungkapan kasus dugaan korupsi tersebut. Meski begitu, penanggung jawab KLP Cahya Basuki meminta agar kepala dinas yang membidangi dan memfasilitasi dibentuknya Bumdesma juga diperiksa. Menurut pihaknya dimungkinkan terdapat jaringan atau kelompok yang terlibat. Cahya Basuki juga berharap agar pengentasan kasus tak sampai di sini, mengingat kerugian yang didapatkan dari laporan dari desa senilai 5 miliar rupiah, sedangkan kerugian yang diungkap dari Kejari senilai 1,5 miliar rupiah. Pihaknya menegaskan siap mengawal Kejaksaan Negeri Pati untuk terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Bumdesma yang telah merugikan 159 desa maupun kasus-kasus lainnya. Saat ini nggak ending. Terakhir bisa mencari oknum lain. Saya nggak bilang harus kepala dinas, tapi minimal menurut kami itu yang bertanggung jawab uang itu bisa dikucurkan atau diarahkan ke Bumdesma itu atau ke PT itu, dan PT-nya itu ada tersangka, berarti yang mengiyakan atau yang mengamini dana itu masuk ke PT ya harus ikut tersangka. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pati Erwin Arianto menjelaskan saat ini sedang melengkapi berkas perkara yang nantinya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum kemudian ke pengadilan. Lebih lanjut, Erwin Arianto mengungkapkan hingga kini belum ada tersangka baru, namun ke depan seiring dengan perkembangan penyelidikan dimungkinkan adanya tersangka baru. Kalau di fakta persidangan atau di fakta hukumnya ditemukan bukti-bukti baru, ada 2 alat bukti, bisa tidak menutup kemungkinan. Alat buktinya apa saja Pak itu? Alat bukti ya keterangan saksi dari ahli. Kalau aliran dana karena mereka sifatnya unit usaha, jadi bisa mereka membuat PT, jadi mereka kan ada yang invest, ada yang kerjasama seperti itu. Jadi aliran dana ya ke PT itu bisa ke pihak-pihak yang ada perjanjiannya. Pihaknya menambahkan hingga kini sudah memeriksa puluhan saksi baik dari unsur kepala desa yang menyertakan modal, pengurus Bumdesma hingga kepala Dispermades yang memfasilitasi. Sedangkan terkait kerugian negara ada kemungkinan untuk bertambah maupun berkurang ketika di persidangan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, dari Pati kita akan menuju ke Kabupaten Rembang. Berita ini mampu menyedot perhatian masyarakat luas. Babak baru penangkapan dari Rofiul Amri, seorang warga desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah berlanjut. Setelah kemarin Polres Rembang angkat bicara, kini giliran keluarga Rofiul Amri yang menyanggah jawaban dari Polres Rembang melalui KBO Reskrim Polres Rembang. Rofiul Amri ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 karena diduga mencuri kayu di hutan. Meski kasusnya telah dilimpahkan ke kejaksaan, pihak keluarga bersikukuh jika Rofiul Amri tidak bersalah dikarenakan waktu penangkapan tidak memiliki barang bukti. Bahkan setelah Rofiul ditangkap, pihak keluarga tidak melihat ada barang bukti yang dibawa oleh petugas kepolisian. Lasni, istri Rofiul Amri, menceritakan pada pukul 4 sore tanggal 2 Agustus 2023, tiba-tiba suaminya ditangkap oleh Polres Rembang saat pulang mencari rumput tanpa mengetahui sebab yang terjadi. Lasni juga mempertanyakan barang bukti yang diduga milik suaminya didapatkan dari mana. Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 4 ada sekelompok polisi yang datang ke rumah, kira-kira 6 orang langsung datang dan masuk lalu memborgol suami saya. Padahal saya dan suami saya tidak tahu masalah yang terjadi karena suami saya baru pulang ngarit, Pak, mencari rumput untuk makan sapi. Yang diangkut suami saya itu suket, Pak, untuk pakan sapi, tidak apa yang disangkakan Bapak polisi. Di rumah pun tidak ada barang bukti kayu. Apabila polisi mendapatkan bukti kayu itu diambil dari mana? Tolong dijelaskan, Pak. Mohon kepada Bapak Kapolres Rembang dan Bapak Jaksa, suami saya itu dibebaskan tanpa syarat. Tetangga Lasni, Agung Suryanto, membenarkan bahwasannya penangkapan Rofiul Amri terjadi pada sore hari dan sehabis mencari rumput. Agung juga membenarkan yang ia ketahui saat penangkapan petugas kepolisian tidak membawa barang bukti. Betul, Pak. Itu sehabis orangnya itu cari rumput, Pak. Ada barang bukti yang dibawa tidak, Mas? Nggak ada, Pak. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah tor busana muslim modern ya untuk masyarakat Jaken ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, berita ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak lengah dalam melindungi keluarga akan bahaya obat-obat terlarang. Sebanyak 1,05 kg sabu, 9,3 kg ganja, dan ribuan psikotropika diungkap Polda Jawa Tengah dalam waktu 1 bulan, yakni di bulan Agustus 2023. Keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba ini diyakini menyelamatkan 17.000 orang lebih anak bangsa dari bahaya buruk penggunaan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Sejumlah barang bukti yang berhasil digagalkan Polda Jawa Tengah diantaranya sabu seberat 1,05 kg, ganja seberat 9,3 kg, ekstasi 44 butir, tembakau sintetis 42,89 gram, psikotropika 3.491 butir, dan obat 25.321 butir. Barang bukti tersebut disita dalam kurun waktu 1 bulan di bulan Agustus dengan jumlah tersangka sebanyak 278 dari 218 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari ratusan kasus yang berhasil diungkap, terdapat 5 kasus yang menonjol, diantaranya pengungkapan sabu 72,05 gram di Sragen dengan tersangka AP. Kemudian pengungkapan 7 kg ganja dengan tersangka MA di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya pengungkapan 75,8 gram sabu di Kabupaten Banjarnegara dengan tersangka WS. Kemudian pengungkapan 57,1 gram sabu di Kota Semarang dengan tersangka seorang wanita berinisial ES, dan 44,84 gram sabu di Kabupaten Kendal dengan tersangka EA. Direktur Les Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes M. Anwar Nasir mengungkapkan pihaknya bersama Polres jajaran bisa menyelamatkan 17.000 lebih jiwa dari sejumlah barang bukti yang diamankan. Narkoba. Kemudian yang di Satuan Narkoba Jajaran pada bulan Agustus berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba sebanyak 163 kasus dengan 218 orang tersangka.
Peran masing-masing pelaku dan jaringannya saat ini terus ditelusuri pihak kepolisian. Para tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, waspada membeli produk ilegal. Selain berbahaya, mutu bahan baku produk ilegal juga dipertanyakan. Di Kota Semarang, 2 juta lebih batang rokok ilegal dimusnahkan kantor Bea Cukai Semarang. Rokok tersebut merupakan hasil penindakan selama kurun waktu di tahun 2022 hingga 2023 di wilayah Semarang Raya. Sebanyak 2 juta lebih batang rokok ilegal dan 14.000 gram tembakau iris ilegal dengan nilai mencapai 2,6 miliar rupiah dimusnahkan oleh kantor Bea Cukai Semarang. Pemusnahan dilakukan di halaman Balai Kota Semarang. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan bersama yang dilakukan pemerintah daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 sebanyak 32 kali di wilayah Semarang Raya. Menurut Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu, peredaran rokok ilegal selain merusak iklim usaha juga merugikan negara. Karena pajak yang seharusnya untuk negara namun tidak dibayarkan semestinya. Kalau tadi sampaikan dengan kerugiannya sekitar 24 miliar, orang tidak membayar pajak, ini kan tidak kembali lagi kepada masyarakat gitu ya. Dengan 24 miliar dinikmati oleh orang per orang, oleh pelaku usaha yang mestinya harus membayar pajak tetapi tidak membayar pajak. Kemudian tadi yang dengan 24 miliar tadi ini hanya masih satu kasus ya yang tadi dimusnahkan itu kalau 24 miliar dikembalikan lagi pada masyarakat itu berapa banyak yang bisa menikmati, sehingga ini kan dinikmati lagi oleh para masyarakat sehingga bisa menambah pendapatan, bisa memberikan sokongan terhadap keluarga para pekerja. Kepala Bea Cukai Semarang menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal. Selain berbahaya, mutu bahan baku rokok ilegal juga dipertanyakan. Sebenarnya kita sudah sering bersama dengan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten melalui sosialisasi di BACT, tapi paling enggak harus kita kenali ciri-ciri rokok ilegal. Ada 4, pertama rokok polos seperti yang sekarang ini tidak pakai pita cukai. Yang kedua itu adalah rokok dengan pita cukai bekas. Yang ketiga adalah rokok dengan pita cukai palsu. Nah ini kalau polos kelihatan mata, bekas pun juga sebenarnya kelihatan mata. Nah kalau yang dengan pita cukai palsu memang ada yang kelihatan kasat mata, ada yang nanti menggunakan penelitian lebih lanjut. Selama 2023, Bea Cukai Semarang telah melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sebanyak 129 kali. Dari hasil tersebut, petugas berhasil menyita 14 juta lebih batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai 18 miliar rupiah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Dari depan kantor Bupati Pati, saya Puji Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.